Shalom Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Sore hari ini, mari sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwasanya pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Walaupun lewat online Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap hadir tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Tuhan Yesus dalam ibadah ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu juga hadir tengah-tengah kami semua Bapa. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Kami hamba-Mu, umat-Mu diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah tengah minggu kami Bapa. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Berikan kami hati sebagai tempat ditaburkan kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Oh Bapa kami rindu biarlah setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur Bapa. Sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami tidak saja mendengar tapi kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba pribadi Tuhan yang sudah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini Bapa. Tuhan, urapi hamba, penuhi hamba dengan hadirat-Mu ya Bapa, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibirku itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kami siap diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Bahkan memasuki bulan Desember ini, dari awal-awal sudah banyak gereja-gereja yang merayakan perayaan Natal. Bahkan suasana Natal sudah terasa. Dengan kita bisa melihat bahwa adanya pohon-pohon Natal dengan pernak-perniknya, dengan lampu-lampunya di rumah-rumah, di mal, di kantor, bahkan di rumah-rumah sakit, dimanapun kita sudah bisa melihat begitu banyak sudah terpasang pohon-pohon Natal dengan pernik-perniknya. Tentu itu merupakan suatu sukacita bagi kita semua yang merayakannya. Jadi Natal itu tentunya membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita. Kita tahu bahwa Natal itu bicara tentang kasih. Kasih Bapa kita kepada kita semua umatnya. Kita bisa baca, kita buka dulu di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi Natal berbicara tentang kasih. Karena kasih Allah Bapa kita yang begitu besar, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia ini. Kasih Bapa kita adalah kasih agape. Kasih yang tidak meminta pamrih. Kasih agape Bapa kita, itulah yang membuat kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Natal itu sendiri bicara tentang kasih. Kita tahu bahwa kita umat manusia hanya bisa diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak ada cara yang lain. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, coba kita baca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Melalui Adam dan Hawa, itulah dosa mula-mula. Sampai ke manusia-manusia yang berikutnya. Seperti dikatakan di Roma 3 ayat 23 tadi bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan kita, tentunya Dia punya tujuan, yaitu supaya kita semua diselamatkan. Tuhan tidak mau satu orang pun dari kita yang binasa, tapi Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi satu-satunya jalan, satu-satunya cara
untuk menyelamatkan kita adalah dengan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Jadi gereja kita sendiri pada tanggal 15 Desember nanti akan merayakan perayaan Natal. Mungkin dari mulai sekarang sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh panitia-panitia. Semuanya kita lakukan dalam bentuk ucapan syukur kita. Karena Tuhan Yesus telah lahir, Tuhan Yesus telah memberikan pengharapan. Dengan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah harapan baru bagi kita. Sehingga kita tidak binasa. Jadi Natal adalah sukacita, berita sukacita yang dasarnya adalah kasih. Kasih Allah Bapa kita. Dengan dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua. Seperti kita katakan tadi bahwa kasih Allah kita adalah kasih yang agape. Kasih agape itu tidak mengharapkan pamrih. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, kita datang kepada Bapa, kita minta ampun. Pasti dia mengampuni kita. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang baik, penuh dengan kasih. Tapi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan keselamatan, itu tidaklah hal yang gampang atau gratis. Tapi banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berdosa, tadi seperti kita katakan bahwa Allah kita itu Allah yang maha kasih. Kalau kita berdosa, kita datang kepadanya minta ampun. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tapi untuk keselamatan yang kekal, itu dibutuhkan suatu tindakan, suatu komitmen dari kita sebagai umatnya. Jadi melalui kelahiran Yesus Kristus, kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Pengharapan di masa depan, pengharapan di kehidupan yang akan datang. Jadi bersyukur kita, kalau tahun ini kita masih bisa merayakan Natal, puji Tuhan. Karena kita masih bisa merasakan kasih yang Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kita. Dari kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yang dia berikan kepada kita, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan dengan perayaan Natal, kita bisa belajar tentang apa sih teladan yang bisa kita pelajari tentang kasih yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Pertama kita bisa lihat bagaimana Tuhan dengan begitu baiknya, dia meninggalkan zona amannya di sorga, turun ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan meninggalkan zonanya yang aman di sorga. Tujuannya apa? Untuk keselamatan kita manusia. Dan tidak cukup itu saja, setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia melakukan pelayanannya selama 30 tahun umurnya. Dan sampai dia disalibkan. Itulah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita umatnya. Jadi kita belajar hari ini bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga dia meninggalkan zona amannya. Dia turun ke bumi menjadi manusia. Hanya cara itu agar kita semua diselamatkan. Tidak ada cara yang lain. Hanya dengan darah anak domba kita diselamatkan. Itulah begitu besarnya kasih Allah Bapa kita kepada kita manusia. Jadi Bapak Ibu semua, kita juga bisa belajar teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Yohanes 3:16 ini, yaitu tentang kasih. Tuhan juga menginginkan kita, memberikan contoh kepada kita, supaya di dalam kehidupan kita ini juga kita mempunyai kasih. Kasih kepada sesama kita manusia. Seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian juga dia mau supaya kita juga mengasihi dia, mengasihi sesama kita manusia. Coba kita buka itu di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita boleh mengikuti teladannya. Kita juga bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Itu yang Tuhan kehendaki juga dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua, untuk memasuki Natal tahun ini, kita boleh meneladani yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita, yaitu kita punya kasih. Kasihi sesama kita manusia. Yang pertama tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan zona amannya di surga. Dia turun ke bumi menjadi serupa dan segambar dengan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita manusia. Kita tahu tadi bahwa tujuan akhir kita, Tuhan menciptakan kita, tentu Dia punya tujuan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita mencapai hidup yang kekal. Dan kita tahu bahwa hidup kekal itu kita tidak dapat capai dengan kekuatan kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, usaha kita sendiri, tidak saudara. Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Tapi Tuhan minta supaya kita menjadi umat-Nya yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah bilang bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang agape, tanpa pamrih. Untuk menerima keselamatan itu sendiri, atau hidup yang kekal, diperlukan syarat-syarat. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Satu orang pun Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, agar kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu, Dia datang menggenapi nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Yesaya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi nubuatan-nubuatan nabi-nabi terdahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, perayaan Natal yang kita rayakan adalah rasa bentuk syukur kita, sukacita kita, karena kasih Allah kita kepada kita umat manusia. Kasih Allah begitu besar, tidak ada kasih yang seperti kasih Allah Bapa kita. Mungkin kita sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi suami kita. Tapi tidak ada kasih yang sebesar dari kasih Allah Bapa kita. Natal adalah membawa pengharapan yang baru dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Seperti juga kita tahu bahwa setiap keluarga yang mempunyai seorang bayi yang baru dilahirkan, tentu dia mempunyai pengharapan-pengharapan kepada anak yang baru dilahirkan ini. Menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang berbakti kepada orang tua, hidupnya sukses. Jadi semua orang tua tentu punya pengharapan kepada anak-anaknya. Demikian juga tujuan Tuhan untuk datang ke dunia ini. Dia memberikan pengharapan yang baru kepada kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tanggalkan semua beban-beban yang menghambat kita untuk kita bisa memiliki harapan di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di Ibrani 12 ayat 1, mari kita tanggalkan semua beban yang merintangi kita, untuk kita bisa hidup
di dalam pengharapan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, itu semua kita mengikuti perlombaan. Semua beban-beban seperti seorang atlet. Seorang atlet ketika dia berlomba, ketika ada beban yang harus dia pikul, tentu itu berpengaruh untuk dia sampai ke garis finish. Berbeda dengan orang yang tidak punya beban, mengikuti perlombaan. Itu dia pasti larinya lebih enteng, lebih lincah daripada orang yang berlari dengan memanggul beban. Itu contoh yang sederhana. Jadi firman Tuhan berkata, marilah kita tanggalkan seluruh beban-beban yang merintangi kita. Apa beban-beban yang merintangi kita saat ini? Mungkin banyak pikiran, banyak masalah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau banyak dosa-dosa yang mungkin menghambat kita untuk kita datang kepada Tuhan, yang mengikat kaki kita untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan firman ini. Apa yang menjadi beban-beban yang merintangi perjalanan, perlombaan Bapak Ibu Saudara kita sekalian, yang membuat mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tanggalkan itu artinya lepaskan semuanya, lepaskan karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanggalkan itu semua. Tuhan bilang tadi bahwa kita bisa meneladani Tuhan Yesus, dia punya kasih. Coba kita kasihilah sesama kita manusia. Kita buang segala beban-beban, mungkin karakter-karakter kita yang tidak baik. Ada roh kesombongan, roh egois, roh keras kepala, ingin menang sendiri, merasa benar sendiri. Tanggalkan itu semua. Dan juga dosa-dosa yang merintangi kita. Tentu di firman Tuhan berkata, yang membuat kita jauh dari Allah kita adalah dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata bahwa gelap dan terang tidak bisa bersatu. Yang membuat jauh kita dari Allah kita adalah dosa-dosa kita. Itu yang merintangi kita untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita renungkan firman Tuhan ini. Apa yang menjadi beban kita sore hari ini? Datang kepada Tuhan. Buka hati kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku siap Tuhan. Aku siap mengikut Engkau. Aku mau meninggalkan semua beban-beban yang merintangi aku untuk datang kepadamu. Ubahkan pikiranku, ubahkan hatiku, ubahkan hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Agar kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari apapun masalahmu, apapun bebanmu saat ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, dan doa-doa Bapak Ibu yang belum dijawab oleh Tuhan, dan juga mungkin ada rancangan-rancangan atau rencana-rencanamu yang belum digenapi oleh Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Satu hal yang kita percaya, bahwa Dia merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang penting kita mau masuk dalam rancangannya, bukan rancangan kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita belajar bagaimana Bapa kita yang di sorga, Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita terhilang. Dia tidak ingin kita binasa. Satu orang pun
Bahkan firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Dia. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu saat ini, apapun persoalanmu saat ini, datang kepada Dia. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu kepadanya. Biar Tuhan yang menolong engkau, Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar atas setiap masalah persoalan hidup kita. Jadi tetap kuat, tetap sehat, supaya kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau meresponi firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 010003000566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Sophie atas firman-Nya. Kiranya firman-Nya memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa bersama pada hari ini. Kita satukan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati Tuhan pada hari ini Tuhan. Dalam acara ibadah tengah minggu ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga bersekutu dengan saudara-saudara kami sekalian memanjatkan doa dan puji-pujian kami ke hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang merancangkan segala damai sejahtera hidup yang penuh harapan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh mengadakan ibadah tengah minggu bersama saudara-saudara kami seiman. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami bersatu hati mengangkat doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, buat saudara kami Kristianto Lamhot yang sakit ginjal. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus, belas kasih-Mu Yesus, mentahirkan ginjalnya, Tuhan gantikan ginjal yang baru. Kami juga berdoa buat Ibu Marito Sitompul yang juga sedang dalam kelemahan tubuh juga, Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya bersatu hati Tuhan. Kami kirim doa buat Ibu Marito Sitompul, kiranya Tuhan mentahirkan tubuhnya, mengangkat segala sakit penyakitnya, sehingga dia beroleh tubuh yang sehat paripurna dari kepala hingga kaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat saudara Daniel yang juga mengalami sakit empedu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami satu hati pada hari ini Tuhan, berdoa untuk Daniel
supaya empedunya Tuhan pulihkan sempurna seperti sedia kala. Tuhan berikan empedu yang baru yang dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Ibu Silaen yang mengalami stroke ringan sehingga tidak lancar berbicara. Kami sepakat hati di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Ibu Silaen Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan oleh bilur-Mu, stroke ringannya sembuh oleh bilur-Mu, dia kembali lancar berbicara seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat saudara Joel Sebayang yang mengalami sakit DBD tifus infeksi paru. Firman-Mu berkata Bapa bahwa tubuh kami adalah bait Allah, bukan sarang sakit penyakit. Oleh karena itu kami sepakat hati kembali Tuhan Yesus. Saudara kami Joel Sebayang diangkat sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Joel Sebayang tahir, tidak ada sakit penyakit lagi. Oleh bilur-bilur-Mu dia sembuh. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Alexander yang mengalami kelemahan tubuh juga, kiranya Tuhan tahirkan sehingga dia beroleh tubuh yang sehat sempurna dari Allah Bapa. Oleh bilur-Mu dia mendapatkan kembali tubuh yang sehat sempurna, tidak ada sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab doa kami sesuai dengan rencana rancangan-Mu. Kami kembali Tuhan berdoa untuk ibu kami Tuhan, Tigan yang ada di tempatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan di masa tuanya, di umurnya yang tua senantiasa ada sukacita, damai sejahtera memimpin di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Berkumpul senantiasa bersama anak, cucu, menantu. Ada sukacita, ada damai sejahtera di masa tuanya. Tuhan selalu berkati dia Tuhan menjadi ibu yang baik dan benar bagi anak-anaknya, tiang doa bagi anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Uli Manulang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan janin di kandungannya. Kiranya Tuhan berkati kehamilannya dari awal sampai dia melahirkan. Tuhan berdaulat tutup bungkus janin itu Bapa, sehingga tolak gugur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh lahir sehat selamat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu sehat, anak juga sehat, menjadi kebanggaan orang tua dan memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami lainnya yang mungkin tidak tercatat di dalam daftar doa ini Bapa. Seluruh jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh juga, jemaat JKI SHBC Serang, kiranya Tuhan melawat setiap jemaat-Mu Bapa, supaya mereka juga memperoleh karunia kesehatan yang dari Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa buat gereja kami JKI SHBC Serang, kiranya Tuhan berkati ibadah kami Tuhan, senantiasa Tuhan curahkan Roh Kudus, sehingga gereja kami menjadi gereja yang kudus, gereja yang senantiasa membawa kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, gereja yang menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, gereja yang menguatkan, menghiburkan orang-orang yang berbeban berat, yang hatinya hancur, gereja yang berada dalam kebenaran firman, menyatakan kabar keselamatan, hanya satu nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Pak Andi Sebayang, Bu Endah, bersama anak mereka Lukas Lopanda. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan Bapa. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menggembalakan semua jemaat-jemaat yang ada di gereja JKI yang mereka pimpin Bapa, sehingga menjadi jemaat-jemaat kudus, jemaat yang menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Jemaat-jemaat yang menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar sukacita, damai sejahtera bagi seluruh umat. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat rencana Natal gereja kami JKI SHBC Serang yang akan diadakan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Tuhan berkati acara-acara yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati acara dari awal, perencanaan-perencanaan dari awal sampai akhir. Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin setiap
program, setiap acara. Juga Tuhan masalah keuangan, Tuhan berkati sehingga acara Natal tersebut boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang melayani seperti choir, tim multimedia, juga tim-tim lainnya, tim musik Bapak. Tuhan berkati Bapak, supaya semuanya anak-anak-Mu ini Bapak, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang diberkati, perkasa di bumi, berhasil Bapak dalam masa depannya, dalam hidupnya, sehingga menjadi anak-anak yang menyampaikan bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat pembangunan gereja yang sedang direncanakan Bapak. Kiranya Tuhan turut campur tangan, kiranya Tuhan berdaulat supaya pembangunan yang direncanakan ini Tuhan campur tangan dari awal sampai akhir, sampai gereja ini benar-benar Tuhan menambahkan sukacita bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di JKI SHBC Serang. Tuhan juga mengirimkan dana-dana yang akan bisa untuk menyempurnakan pembangunan rumah ibadah ini Tuhan. Belas kasih Tuhan senantiasa, kami percaya tidak putus-putusnya belas kasih-Mu. Engkau mengkawal Tuhan kegiatan kami, setiap hari apa yang kami lakukan, Engkau mengkawal, Engkau ada, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman kata firman-Mu. Firman-Mu juga berjanji Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan, tapi senantiasa melindungi, senantiasa memberkati, senantiasa mencurahkan damai sejahtera-Mu atas hidup kami anak-anak-Mu, umat-Mu, pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, begitu juga kami mau berdoa buat ibadah tengah minggu ini Bapa, kiranya Tuhan berkati supaya ibadah ini senantiasa menjadi berkat juga Tuhan bagi jemaat yang mendengar, bagi saudara-saudara yang mendengar, sehingga firman-Mu Bapa terema di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menjadi pelaku firman di dalam perkataan, perbuatan, pemikiran, tingkah laku kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, karena Engkau Bapa kami, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa pengasih dan penyayang. Tuhan yang baik, dengarlah doa dan permohonan kami anak-anak-Mu yang senantiasa bergantung hanya pada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menghadapi hidup ini dengan sukacita. Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat anak kami Lovanda yang saat ini sedang menyusun tesis untuk S2-nya. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, fokus Bapak pada tesis yang sedang dia susun Bapak, sehingga dia memperoleh nilai yang memuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan dia kesehatan, kepala sampai kaki, tidak ada sakit penyakit sampai tesisnya selesai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa rendah hati. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan lawat. Tuhan pulihkan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang suka damai sejahtera Tuhan. Bangsa yang takut dan gentar akan Engkau, bangsa yang memuliakan Engkau. Terima kasih buat kami Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Karena firman-Mu juga berkata pemimpin bangsa adalah pilihan Allah. Kami percaya, sadarkan kami bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang tunduk pada pemerintah Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami Pak Jokowi bersama keluarganya Tuhan, bersama jajaran kabinet yang ada sekarang memimpin, supaya memimpin dengan baik dan benar, mencintai rakyatnya, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat sebahagian saudara-saudara kami yang berada di Cianjur Tuhan, yang mengalami musibah gempa. Tuhan, mereka juga tidak menginginkan itu terjadi bagi mereka, tapi kami percaya Tuhan memberikan matahari buat semua umat, Tuhan memberikan berkat buat semua umat. Tuhan, lawat keluarga-keluarga yang mengalami musibah Tuhan, yang kehilangan harta benda, yang kehilangan sanak saudara. Engkaulah sumber penghiburan, Engkaulah sumber kekuatan. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Bahkan Tuhan kirimkan bantuan bagi mereka Tuhan. Lewat tangan-Mu Bapa, Engkau yang mengetahui keadaan mereka. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan,
Semua rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak hamba yang sedang kuliah di Jogja, Natasha, Tuhan berkati Tuhan, tutup bungkus dalam tubuh dan darah-Mu, sehat paripurna, Tuhan cukupkan apa yang ada padanya Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara anak-anak Tuhan, menang tidak kalah, naik tidak turun, kepala tidak ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakanlah doa kami ini dan semua permohonan kami ini Bapa. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Berilah pengampunan kepada kami Tuhan sehingga kami layak Tuhan di hadapan-Mu memuji memuliakan nama-Mu dan menerima berkat-berkat-Mu. Kami juga mengampuni semua orang-orang yang pernah menyakiti kami siapapun itu Tuhan. Ajarkan kami untuk melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan.